Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video tutorial kali ini saya ingin melanjutkan kembali tentang Laravel Post ini. Nah, yang harus disiapkan untuk persiapan order ini, kita harus nyiapin dulu nih migration-nya. Di folder migration, di order. Oke, di order ya. Ini dikasih kolom. Ininya big integer, ke relasikan ke product ID. Oke, lalu ini kasih aja unsigned. Terus kolom big integer, nanti kita ambil sesuai dengan user ID-nya. Ini juga unsigned. Lalu bagian selanjutnya bikin big integer jumlah. Ini hapus saja seperti ini. Lalu di bagian selanjutnya bikin juga big integer juga deh. Oke. Kolom big integer ininya adalah sub underscore total. Ini biarin aja seperti ini. Dan tambahin lagi deh satu big integer juga deh. Ini misalkan statusnya ini kalau misalkan dia value-nya 0 berarti dia belum bayar. Kalau misalkan 1 dia sudah bayar. Bagian migration saya rasa cukup seperti ini. Nanti kalau ada yang kurang-kurang kita ubah aja atau kita tambahin. Lalu di bagian berikutnya adalah kita ke controllernya, order controller. Di sini nanti kita akan redirect ke order page-nya. Dan sekarang kita buat dulu nih di folder research, folder views, lalu folder layout. Folder layout ini buat folder order. Folder order ini index.blade.php. Ini extends arahin ke master. Lalu section ininya title. Yes, oke. Title ininya order page. Dan berikutnya adalah section content. Ini section class section. Oke. Dan kita bikin UI-nya dulu aja. Ini di bagian ini div class section header. Lalu selanjutnya misal ini H1 chart. Oke, lalu bawahnya aja langsung div class row. Nah, lalu di bagian ini div class call 12. Tambah lagi call md s4. Oke, lalu berikutnya di bagian ini div class card primary card. Dan selanjutnya form post ini nanti kita arahin ke controllernya nanti aja. Bikin UI-nya dulu karena bagian order ini agak sedikit panjang ya. Jadi saya bikin part-partnya. Dan berikutnya div card header. Yes.
div card header. Oke. Ini H4 deh. Pilih produk ya. Dan bagian berikutnya div card body, dan di bagian ini tambahin label, ininya nama produk, lalu bawahnya tambahin select. Cuma ini nanti name-nya adalah nama produk. Ini ID-nya kosongin aja, nggak usah. Aktifin, terus tambahin option, value-nya 0 aja dulu. Pilih produk. Nah, ini kalau misalkan data dummy, option, ini 1, ini tes lah ya. Lalu bagian berikutnya ditaruh di bagian card body, di sini aja deh. Div card footer. Div card footernya ini kita isi aja seperti ini. Div class row, lalu div class call 11, terus input number. Ininya name-nya adalah jumlah. Ini kelasnya adalah ini aja, form control. Lalu ini juga tambahin query, nggak boleh kosong ya. Dan oke, ini di sini button, ininya btn, yes, btn primary. Lalu di sini adalah tambah. Nah, baik. Kita tes dulu. Ini bagian order controller, kita return view di bagian public function index ini, lalu layouts order index akan mengarahkan ke halaman index order ini. Dan bagian web.php kita buat rute ordernya seperti ini. Order controller middleware is admin. Oke, baik. Dan juga di bagian sidebar admin ini, di bagian sidebar admin, di bagian level admin juga ditambahkan seperti ini. Ini ketika diklik, ketika dia login sebagai admin, dia akan mengarah ke order. Dan bagian kasirnya juga kita kasih order index seperti ini juga. Oke, saatnya kita coba tes outputnya seperti apa ya. Ini PHP artisan ser. Kalau kita jalanin aja, ini oke, coba misalkan saya login sebagai kasir ya. Kasir, seeder, ininya password kasir. Ini kita klik aja ordernya. Oke, ini berantakan, tinggal dikasih rapin di bagian index.blade ini, di bagian select class form control. Ini saya refresh. Nah, seperti ini. Dan tambahin lagi di bagian
Index ini div class invalid feedback. Ininya form nama produk harus diisi. Saya refresh. Oke. Ini harusnya saya rasa cukup sih. Atau tambahin di bagian ininya nih. Deflex, terus justify di bagian card footer ini ya. Content between. Oke, ini saya refresh kembali. Nah, outputnya seperti ini. Dan selanjutnya adalah kita mau custom bagian dashboard ini ya. Ini di bagian bagian admin. Saya login sebagai admin. Password admin. Nah, ini kan user kan udah ada, produk juga udah ada, kategori juga ada. Ini saya mau ke home controller. Di home controller ini kita passing data user, terus kategoris dan produk. Caranya gini, buatnya variable D atau apa. Terserah, cuma di bagian ininya misalkan kategoris. Kita panggil kategori count. Oke, ini saya taruh di bagian ini, variable D. Oke, ini merah. Dan kita taruh di bagian atas use app model kategori. Di bagian ininya, bagian homeblade-nya ya. Homeblade-nya itu di bagian ini. Homeblade-nya ini, nah di sini homeblade ini tadi saya mau ngasih kategori ya. Di kategori atas ini total user, total product, total kategoris. Nah, ini panggil aja seperti ini, variable kategories. Sesuaikan dengan yang di sini ya. Coba ini saya refresh. Nah, 3, kategorinya 3, dan selanjutnya juga hampir sama caranya. Variable D, lalu ini produk. Ini panggil model dari product count. Oke, ini kita panggil use pp models product. Dan di bagian homeblade ini juga arahin juga yang bagian produk itu ke sini ya. Yang ini. Bagian variable produk. Oke. Ini saya refresh kembali. Oke. Satu lagi di usernya. Variable D user count. Ini juga use pp models user. Dan kita passing di bagian homeblade-nya total usernya. Ini variable user. Nah, untuk order saya rasa cukup sampai sini. Nanti kita akan mainkan di sebelah sini ya. Dan untuk dashboardnya, adminnya juga
nanti ditambahin di sini data transaksinya. Saya rasa cukup untuk bagian order part 1 ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.